Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya di sini akan melanjutkan dan menjelaskan bagian D, pokok bahasan materi penyuluhan kehutanan. Setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan perlu merinci pokok bahasan yang akan disuluhkan, karena sasaran penyuluhan adalah manusia yang akan diperbaiki mutu kehidupannya. Oleh karena itu, pokok-pokok bahasan yang dapat kegiatan penyuluhan kehutanan tidak hanya cukup dibatasi kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang harus dikerjakan, tetapi juga harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan kesejahteraan keluarganya dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang harus dihadapi di tengah-tengah masyarakatnya. Yang pertama, ilmu budidaya hutan, yang tidak hanya bersifat petunjuk dan informasi tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi juga mencakup mengapa, bagaimana, berapa, kapan, dan di mana kegiatan itu harus dilaksanakan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi, yaitu mencakup yang pertama, teknik budidaya tanaman, yang kedua, pemeliharaan benih unggul, dan yang ketiga, perlindungan tanaman termaksud ancaman kebakaran hutan, dan yang keempat, penggunaan sarana produksi. Bagian B, ilmu ekonomi kehutanan, yang terutama diarahkan kepada perbaikan pengelolaan usaha tani yang lebih efisien agar dapat lebih memberikan manfaat ekonomi, pendapatan, keuntungan yang lebih tinggi. Termaksud dalam ilmu ekonomi kehutanan adalah yang pertama, pengelolaan usaha tani hutan, yang kedua ekonomi produksi, yang ketiga pemasaran hasil, yang keempat pembiayaan, yang kelima perencanaan dan evaluasi, yang keenam akuntansi, yang ketujuh kewirausahaan. Kita lanjut C, ilmu pengelolaan rumah tangga petani. Tentang hal ini, Peterson 1991 dan Mardikanto 1991 mengemukakan beberapa pokok bahasan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan rumah tangga petani, yang mencakup yang pertama, pengelolaan tentang makna dan hubungan antara usaha tani dengan ekonomi rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam gambar 9. Yang kedua, pengelolaan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan termaksud usaha taninya, yang mencakup inventarisasi sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan, optimasi alokasi sumber daya, perencanaan dan evaluasi pengelolaan ekonomi rumah tangga. D, kelembagaan petani. Berbeda dengan golongan masyarakat yang lain, masyarakat desa hutan pada umumnya masih memiliki hubungan sosial yang sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Hal ini terjadi bukan saja karena masih memiliki hubungan kekerabatan dalam satu sistem keluarga luas, tetapi sifat pekerjaan dan usaha tani yang mereka lakukan sering menuntut kerjasama dan kesepakatan bersama, seperti dalam perlindungan hama penyakit. Yang terlanjut bagian E, politik pembangunan kehutanan. Disampaikan pokok-pokok bahasan yang telah disebutkan di atas. Selain penyuluhan kehutanan, harus pula diperhatikan pokok bahasan yang menyangkut politik pembangunan kehutanan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama, peranan pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional. Yang kedua, peran, tanggung jawab, dan kewajiban yang dipenuhi oleh setiap petani hutan. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan pemerintah bagi pembangunan kehutanan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.